Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13. Saya bernama Hafiz Nurul Iza dan teman saya bernama Asya Amalia akan menjelaskan tentang organisasi information theory. Pencetus teori ini adalah Carl Weick dengan tradisi sibernetika dan konteks organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang seringkali mengalami masalah pada pelaksanaannya. Masalah tersebut seringkali disebabkan ketidakjelasan dalam memahami informasi baik yang berasal dari dalam organisasi maupun lingkungan eksternal. Teori informasi organisasi mencoba menjawab persoalan tersebut dengan berfokus pada proses komunikasi antar anggota dan departemen dalam organisasi serta organisasi dan lingkungan eksternal untuk mengurangi ketidakjelasan informasi dan menggunakan informasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Perspektif utama dalam OIT. Yang pertama yaitu General System Theory. Singkatnya, teori ini berpendapat bahwa ada pola interaksi yang kompleks di antara bagian-bagian sistem dan dengan memahami interaksi ini akan membantu untuk memahami keseluruhan sistem. Komponen penting dalam GST atau General System Theory yang utama dalam memahami informasi dalam sebuah organisasi adalah umpan balik, yakni sebuah informasi yang diterima oleh organisasi dan para anggotanya. Yang kedua yaitu Theory of Socio-Cultural Evolution. Perubahan yang dibuat oleh individu dalam berperilaku dan harapan sosial mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan sosial mereka. 3 tahapan terlihat dalam proses ini. Orang melihat adanya perbedaan atau variasi dalam norma-norma perilaku yang mereka harapkan dan pengharapan yang dimiliki orang lain untuk kinerja mereka. Konsep utama. Yang pertama, lingkungan informasi. Organisasi terdiri dari informasi yang sangat penting bagi formasi mereka dan terus menjadi penting bagi keberadaan mereka. Tugas utama organisasi ada 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal menafsirkan informasi eksternal yang ada di lingkungan informasi mereka. Internal mengkoordinasikan informasi tersebut agar membuatnya bermakna bagi anggota organisasi dan tujuannya. Yang kedua yaitu aturan. Aturan adalah pedoman untuk melakukan analisis. Aturan ini mencakup durasi, yaitu pilihan yang dibuat oleh organisasi untuk terlibat dalam komunikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kedua, personil, yaitu aturan organisasi yang menyatakan bahwa pekerja yang paling berpengetahuanlah yang bisa menyelesaikan ketidakjelasan. Ketiga, kesuksesan, yaitu menyatakan bahwa rencana yang sukses masa lalu akan digunakan untuk mengurangi ketidakjelasan saat ini. Dan yang keempat yaitu usaha. Keputusan mengenai ketidakjelasan harus dilakukan dengan jumlah pekerjaan paling sedikit. Konsep yang ketiga yaitu siklus atau serangkaian perilaku komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ketidakjelasan di dalam Organizational Information Theory. Prinsip yang pertama yaitu organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki organisasi untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut, dan siklus komunikasi yang harus digunakan. Kedua, jika organisasi hanya memiliki beberapa aturan untuk mengurangi ketidakjelasan, maka diperlukan sejumlah siklus yang lebih besar untuk menyaring ambiguitas atau ketidakjelasan tersebut. Ketiga, semakin banyak siklus yang dipakai, maka memungkinkan ketidakjelasan dapat berkurang. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mengurangi ketidakjelasan di dalam Organizational Information Theory. Di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu penerapan. Organisasi harus menganalisis input yang diterimanya untuk menentukan jumlah ketidakjelasan yang ada. Tahap yang kedua yaitu seleksi.
memilih metode paling tepat dalam mencari informasi tambahan untuk mengurangi ketidakjelasan. Tahap yang ketiga yaitu retensi, menganalisis keefektifan peraturan. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi di dalam Organizational Information Theory. Organizational Information Theory merupakan salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang membingungkan. Asumsi-asumsi yang mendasari teori ini ada 3. Yang pertama, organisasi manusia ada di lingkungan informasi. Asumsi pertama menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi agar dapat berfungsi secara efektif dan dapat mencapai tujuan mereka. Which memandang konsep lingkungan informasi berbeda dari tempat organisasi berada, dan lingkungan informasi diciptakan oleh anggota organisasi itu sendiri. Yang kedua, informasi yang diterima organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasan. Asumsi kedua berfokus pada ketidakjelasan yang ada di dalam informasi. Suatu organisasi perlu menentukan anggota mana yang paling berpengetahuan dalam menangani informasi tertentu yang diperolehnya. Untuk itu, perlu ditetapkan rencana untuk memahami sebuah informasi. Asumsi yang ketiga yaitu organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Ketika individu dalam sebuah organisasi mengurangi ketidakjelasan, mereka terlibat dalam proses yang mencoba memahami informasi yang berlebihan yang diterima oleh organisasi. Dalam upaya untuk mengurangi ketidakjelasan informasi, asumsi ketiga ini mengemukakan bahwa organisasi terlibat dalam kegiatan bersama untuk membuat informasi yang diterima lebih mudah dipahami. Which melihat proses terakhir yaitu inti teori atau kesimpulan. Organizational Information Theory yang dicetuskan oleh Which menyebutkan bahwa organisasi bisa eksis dalam lingkungannya. Namun, yang dimaksud lingkungan di sini adalah lingkungan informasi. Perubahan lingkungan informasi akan mengubah organisasi yang ada. Dalam sebuah organisasi, informasi adalah bahan baku utama yang digunakan untuk memproses semua kegiatan dalam organisasi. Mungkin hanya itu penjelasan dari kami mengenai Organizational Information Theory. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.